Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah juga hidayahnya alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, badan sehat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini catat sebagai amal kebaikan, sebagai bekal kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, ya, semuanya sehat ya. Kita lanjutkan materi yang ke-11. Yang absen, yang belum absen silakan diisi absen. Yang belum sholat dulu. Yang belum makan juga silakan makan dulu. Jangan sampai video ini melalaikan kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, materi yang ke-11 ini kita berbicara tentang kebijakan moneter. Tentu kebijakan yang tidak asing di telinga kita, kebijakan yang sering kita dengar di media sosial, di media televisi ya tentunya, ataupun di surat kabar, bahkan di materi pun di kelas 12 IPS juga ini pernah ya, adanya kebijakan moneter. Kemudian juga di ekonomi mikro nanti juga diperekin perekonomian Indonesia juga nanti akan dibahas tentang kebijakan moneter. Kapan pemerintah memberlakukan kebijakan moneter, kemudian juga ketika peristiwa apa pemerintah menerapkan kebijakan moneter. Baik, teman-teman, kebijakan moneter itu ini masih secara umum ya, artinya belum terfokus ke ekonomi syariah. Ini masih secara umum baik berlaku buat konvensional maupun syariah. Intinya memang secara umum. Kebijakan pemerintah dengan tujuan memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Biasanya kebijakan moneter dilakukan apabila apabila terjadinya inflasi dalam suatu negara. Di mana inflasi tersebut ketika harga melambung tinggi. Nah, penyebabnya apa saja? Yang pertama, biasanya terlalu banyak jumlah uang yang beredar, sementara pasokan barang sedikit. Sehingga barang yang sedikit ini dia biasanya akan naik ya, bahkan akan menjadi rebutan bagi para konsumen. Kemudian juga dari sisi lain kebijakan kondisi inflasi menaiknya harga-harga itu biasanya biaya operasional perusahaan-perusahaan menjadi tinggi. Dengan apa penyebab naiknya biaya operasional perusahaan? Tentu banyak faktor. Di antaranya bahan bakar naik kan itu berpengaruh juga terhadap biaya operasional perusahaan. Kemudian bahan baku naik juga sangat berpengaruh terhadap, atau faktor cuaca juga bisa berpengaruh. Ada perusahaan-perusahaan tertentu yang ketika cuaca itu memang tidak bersahabat akan berpengaruh terhadap
usaha-usahanya. Kemudian juga ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Ketika bahan baku yang kita impor menjadi naik, ya secara otomatis biaya operasional pun menjadi naik. Ya, kebijakan pemerintah dengan tujuan kebijakan moneter ini apabila terjadi inflasi sebetulnya. Nah, tujuannya yang di bawah ini tujuannya memperbaiki keadaan perekonomian. Artinya harganya yang melambung tinggi bagaimana supaya stabil, kemudian supaya masyarakat tentunya mempunyai daya beli terhadap barang-barang yang ada di pasaran. Nah, kebijakan moneter itu seperti apa penerapannya? Ya, kalau moneter itu biasanya berkenaan dengan uang ya, dengan uang. Biasanya ketika terjadi inflasi itu udah kebijakan yang sangat populer yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal. Ya, kita ke moneter dulu. Nah, kebijakan moneter itu ya, jadi bagaimana pemerintah menekan agar jumlah uang yang beredar tidak terlalu banyak yang ada di masyarakat. Tujuan kebijakan moneter mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, tujuannya itu tadi bagaimana dengan kebijakan moneter agar nilai rupiah menjadi stabil. Nah, berikutnya definisi dan konsep kebijakan moneter. Ini masih berbicara secara umum, belum ke ekonomi syariah. Nah, kebijakan moneter itu mengatur jumlah uang yang beredar, ya, artinya kebijakan pemerintah fokus terhadap itu. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah agar menekan jumlah uang yang beredar? Pertama, dengan menaikkan tingkat suku bunga. Bunga yang ada di perbankan, baik bank sentral maupun bank yang ada di daerah-daerah, bank cabang, baik bank BUMN maupun swasta itu menaikkan tingkat suku bunga. Bunganya dinaikkan, terutama bunga-bunga yang berkenaan dengan simpanan. Tujuannya, ketika semua perbankan menaikkan tingkat suku bunga, bunganya ditaikkan, maka masyarakat akan terdorong untuk berlomba-lomba menyimpan uangnya di bank. Nah, ini strategi yang sangat efektif. Ketika masyarakat sudah mulai melakukan saving atau menabung gitu ya, atau menyimpan uangnya di bank, maka jumlah uang yang beredar paling tidak bisa berkurang yang ada di masyarakat. Jadi ya, kenapa jumlah uang yang berhasil dikendalikan agar disesuaikan juga dengan stok barang. Itu tadi kembali yang awal, ketika jumlah uang yang beredar terlalu banyak, sementara stok barang yang ada di pasaran sedikit, maka barang yang sedikit ini akan menjadi naik. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga. Dengan bunga bank naik, maka masyarakat akan terdorong untuk menyimpan uangnya di bank, untuk mengembalikan uangnya ke bank, atau melakukan saving ke bank. Nah, dengan melakukan saving, menyimpan uang di bank, masyarakat semua itu ya secara otomatis akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, bagaimana ketika uang sudah bertumpu di lembaga keuangan perbankan, nah, kemudian bank juga melakukan langkah berikutnya, yaitu membatasi kredit. Tujuannya supaya uang tidak terlalu banyak keluar. Dia di sisi lain harus dikembalikan ke bank, peredarannya dari masyarakat ke bank. Di sisi lain juga bank harus menekan agar tidak terlalu banyak uang yang keluar. Salah satunya dengan kebijakan membatasi kredit. Misalkan kita sebagai nasabah gitu ya, mengajukan pinjaman ke sebuah bank. Biasanya yang diberikan oleh bank itu 10 juta misalkan ya. Karena keluar kebijakan membatasi kredit mungkin hanya 25%-nya, mungkin hanya 2.500.000 yang bisa diambil, bisa dicairkan. Nah, strategi ini sangat efektif untuk menekan jumlah uang yang beredar.
Jadi kebijakan moneter itu ada dua ya, ada menaikkan tingkat suku bunga sama membatasi kredit. Halo, suara saya bisa terdengar? Terdengar, Pak. Iya. Nah, nanti saya udah lama ngomong, nggak ada suaranya nanti ya. Jadi ini teman-teman sebagai calon sarjana ekonomi harus paham ya tentang moneter, kebijakan fiskal, inflasi. Ini sangat mendasar ilmu ini karena memang saking seringnya dijelaskan. Apa itu kebijakan moneter, apa itu inflasi. Kemudian berikutnya dia juga ada kebijakan fiskal. Kalau moneter itu ada kaitannya dengan perbankan, dengan keuangan. Nah, kalau fiskal itu biasanya dengan fisik. Fisik itu biasanya meningkatkan pendapatan dan mengurangi pembiayaan. Nah, itu fiskal biasanya ya. Nah, tujuannya dari strategi menaikkan tingkat suku bunga, kemudian membatasi kredit, maka jumlah uang yang beredar akan stabil bersama jumlahnya dengan pasokan barang yang ada di masyarakat. Maka harga akan stabil itu ya. Jadi supaya harga menjadi stabil, maka pemerintah melakukan strategi-strategi menaikkan tingkat suku bunga, membatasi kredit melalui lembaga keuangan perbankannya. Nah, kalau harga sudah stabil, apa hubungannya dengan tingkat pengangguran? Misalkan satu perusahaan, ketika harga sumber daya alamnya itu menjadi stabil, ketika bahan pokok yang akan diolah oleh perusahaan itu stabil, ya, tentu biaya operasional perusahaan pun akan stabil. Sebaliknya, ketika biaya operasional perusahaan melambung tinggi disebabkan oleh naiknya harga-harga material untuk sebuah produk, gitu ya. Nah, maka akan menaikkan biaya operasional perusahaan. Apa yang dilakukan oleh perusahaan ketika biaya operasional naik? Tentu perusahaan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis, biasanya dengan efisiensi atau kebijakan rasionalisasi gitu ya. Biasanya pendapatan harus sesuai dengan pengeluaran harus sesuai dengan kebijakan. Pengeluaran harus sesuai dengan pendapatan. Nah, ketika pengeluaran tidak sesuai dengan pendapatan, maka pemerintah melakukan efisiensi, ada biaya-biaya yang dikurangi. Biasanya biaya sumber daya manusianya, biasanya dikurangi jumlah tenaga kerjanya. Ya, dengan mengurangi jumlah tenaga kerja, secara otomatis gelombang PHK akan sangat bermunculan dengan strategi efisiensi perusahaan. Kenapa perusahaan melakukan efisiensi? Karena memang perusahaan sudah tidak mampu mengcover biaya operasional perusahaan. Kenapa biaya operasional perusahaan melambung tinggi? Karena salah satu penyebabnya adalah harga bahan bakunya menjadi mahal yang ada di masyarakat. Kenapa menjadi mahal? Karena pasokannya sedikit, sementara jumlah uang yang beredar banyak. Artinya masyarakat banyak yang memiliki uang gitu ya, jumlah barang yang sedikit, barang yang sedikit ini secara otomatis menjadi naik. Jadi ya salah satunya imbasnya kepada jumlah pengangguran yang semakin meningkat ketika pemerintah tidak bisa melakukan stabilitas harga yang ada di pasaran. Berikutnya ini masih secara umum bentuk kebijakan moneter. Yang pertama kebijakan moneter ekspansif. Yang ekspansif itu, nah, kalau ini kebalikannya ya, kebalikannya dari penekanan supaya uang beredar itu di masyarakat tidak terlalu banyak ya. Ekspansi itu kebijakan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Nah, ini kebalikannya. Bagaimana intinya memang supaya stabil ya. Terlalu sedikit jumlah uang yang beredar juga ini akan menjadi masalah, maka dilakukan kebijakan moneter ekspansi.
Kemudian yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, kalau kontraktif, nah itu tadi yang tadi mengurangi tingkat peredaran uang di masyarakat supaya menjadi seimbang dengan stok barang yang ada di pasaran. Nah, tujuannya supaya stabilitas harga terjaga, ya. Berikutnya, nah ini kalau tadi secara umum, kalau sekarang sudah mengkerucut ke syariahnya, manajemen moneter Islam. Tentu kalau tadi kebijakan moneter ada menaikkan tingkat suku bunga, tentu berbeda dengan kebijakan moneter ekonomi Islam. Nah, sudah keluar ya ininya, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan bunga bank. Kenapa pakai kata-kata bunga, tidak riba ya? Karena bunga itu harum, padahal haram gitu ya. Instrumen utamanya kebijakan moneter Islam. Nah, yang pertama itu value judgment. Itu panduan penilaian secara subjektif ya, berdasarkan kategori baik atau tidaknya seorang nasabah. Jadi kalau instrumennya ketika seorang nasabah ingin melakukan kerjasama dengan sebuah lembaga keuangan syariah, pertama pihak bank melakukan penilaian. Biasanya dia dilihat rekam jejaknya ataupun keuangan BI checkingnya biasanya ya. Dia selama kurun waktu berapa tahun punya angsuran tidak. Kemudian dia pernah pilot tidak. Kemudian dia pernah gagal bayar tidak terhadap angsuran-angsurannya misalnya. Ketika sebuah perbankan mengumpulkan data seorang nasabah, calon mitra perbankan syariah, ketika penilaiannya itu tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh bank, maka bank boleh memutuskan si A, si B ini belum layak untuk diajak bekerja sama atau belum layak sebagai mitra perbankan syariah untuk bekerja sama. Itu ya penilaiannya value judgment instrumennya. Nah ini biar baik secara pribadi maupun secara lembaga. Ya, kalaupun lembaga itu banyak laporan keuangannya diperiksa, pertumbuhan perusahaannya diperiksa, aset apa aja, kemudian juga apa namanya, ada tidak dia gagal bayar ketika mempunyai apa namanya ya, kredit dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian lembaga yang sebentar ya. Ini halo, suara saya bisa terdengar? Bisa. Dengar ya? Bisa, Pak. Baik, ya. Nah, kalau value judgment itu bisa perorangan, bisa per lembaga. Kemudian juga berikutnya instrumennya kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Jadi kalau ada lembaga-lembaga yang mempunyai program kegiatan sosial, kemudian mempunyai kerjasama dengan perbankan syariah, ya, dan saling menguntungkan, tentu ini lembaga yang harus didukung, apalagi lembaganya itu pemanfaatan dalam sumber daya alam misalkan ya, biasanya koperasi misalkan. Nah, kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan sosial ekonomi
Salah satunya menciptakan mekanisme harga. Ada lembaga yang menciptakan mekanisme harga. Jadi ketika mengolah sumber daya alam, harganya memang sangat terjangkau oleh masyarakat. Kemudian bekerja sama dengan perbankan syariah, ya tujuannya memang mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat, koperasi-koperasi yang berkembang gitu ya, dengan tujuan mendorong para pelaku UMKM, kemudian ada menjadi mitra gitu. Nah, dengan perbankan syariah, kemudian juga dan ikut mendorong pemanfaatan sumber daya alam. Biasanya di desa-desa ada koperasi-koperasi di desa itu bekerja sama dengan para petani, para peternak gitu ya. Kemudian juga para pengrajin. Nah, tujuannya memang meningkatkan eee, pemanfaatan sumber daya alam yang ada di desa misal. Ini salah satu bisa tergolong ke dalam salah satu instrumen dalam kebijakan ekonomi syariah. Nah, berikutnya mekanisme lembaga perantara keuangan yang beroperasi berdasarkan bagi hasil atau mudharabah, bukan bunga, bukan berdasarkan bunga, tapi berdasarkan bagi hasil, ya. Berikutnya, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Tujuan kebijakan tersebut menjaga stabilitas dari mata uang. Jangan sampai mata uang kita menurun nilainya, ya. Baik secara internal itu masih domestik maupun eksternal. Eksternal itu ada hubungannya dengan masyarakat luar negeri. Bagaimana rupiah bisa stabil gitu ya. Artinya rupiah tidak anjlok, bagaimana supaya stabil. Ketika memang nilai rupiah anjlok itu kan nanti perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan pokok, bahan bahan untuk perusahaan tersebut ya, ketika naik itu biasanya biaya operasional perusahaan menjadi naik. Otomatis nanti efisiensi lagi nanti ya imbasnya kepada pemutusan hubungan kerja. Nah, tujuannya ya sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara bisa bisa stabil atau merata, gitu ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu penting sebagai tolak ukur negara tersebut maju atau tidak, berkembang atau tidak, ya. Kemudian, kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok. Nah, uang juga harus diperhatikan di dalam ekonomi syariah. Harus stoknya sesuai, kemudian juga jumlah barang juga tidak disesuaikan dengan stok uang. Kemudian sasarannya harus menjamin pengembangan moneter tidak berlebihan. Jadi ketika suatu lembaga mempunyai program bekerja sama dengan perbankan syariah, misal kemudian programnya harus jelas, kemudian harus tepat, harus efektif dan efisien. Kemudian yang tidak kalah pentingnya biasanya membawa maslahat bagi perekonomian umat. Itu yang terpenting. Jadi tidak berlebihan. Cukup untuk eh, eh, tetapi cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi, memanfaatkan kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial. Jadi ya tidak berlebihan, memang dalam Islam itu dilarang berlebihan ya. Fakulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sewajarnya saja. Berikutnya perbedaan mendasar antara instrumen ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah prinsip syariah. Ingat, prinsip syariah itu prinsip yang berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang sangat terkenal, tidak ada ribanya di dalam transaksinya. Tidak ada gorornya. Goror itu ya ketidakpastian. Tidak ada maisirnya. Maisir itu ada
perjudian di dalamnya. Misalkan kelas ini mau mengadakan lomba apa gitu, bayar gitu ya. Satu orang 10.000. Nah, kemudian diadakan satu perlombaan. Nah, uang yang terkumpul 10.000 itu dibelikan hadiah. Itu masih kategorinya menjadi judi. Judi itu dideteksinya sangat sederhana. Ketika yang kalah mengalami kerugian, ketika yang menang mengambil mengambil keuntungan dari yang kalah. Misalkan yang kalah ketika dia melakukan pembayaran 10.000 tadi ya, maka dia akan mengalami kerugian kecuali lombanya gratis. Sementara yang menang adalah mengambil uang yang kalah tadi, dijadikan hadiah untuk si pemenang. Itu gampang ya. Jadi kalau seperti bank ada undian, tidak bayar, itu tidak masalah tidak bayar. Tapi kalau bayar, nah bayar ini ketika kita tidak menang, maka kita mengalami kerugian. Uang bayar ini tuh menjadi hangus. Nah itu salah satu indikasi sebuah perjudian. Misal seperti itu ya. Perbedaan mendasar antara instrumen konvensional dan instrumen syariah adalah prinsip syariah. Prinsip syariah sudah dijelaskan di awal-awal tadi teman-teman awal dan tidak memperbolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal atau rate return. Apa itu rate return? Keuntungan yang diperoleh dari investasi. Ya, biasanya keuntungan diperoleh dari investasi, ada presentasinya. Biasanya hitungannya itu 1 tahun biasanya seperti itu. Berikutnya, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama itu reserve ratio. Reserve ratio itu adalah sebuah presentasi, ya presentasi itu persentase persennya berapa persen itu ya, dari simpanan yang dipegang oleh bank sebagai dana cadangan. Jadi bank, khususnya bank syariah harus mempunyai dana cadangan dan tidak disalurkan cadangan tersebut kepada nasabah. Ya, disalurkan sebagai pinjaman dan reserve rasio ini sebagai instrumen kebijakan. Jadi dana cadangan di bank yang tidak dikutak-atik, bahkan tidak dipinjamkan kepada nasabahnya. Kenapa bank harus mempunyai dana cadangan? Nah, apabila terjadi kebijakan moneter tadi, ketika jumlah uang yang beredar itu berkurang, maka akan menggelontorkan perbankannya itu ya. Berikutnya, moral suasion. Moral suasion itu kebijakan yang dibuat salah satu metode bagaimana perbankan dan para pengusaha agar taat kepada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bank pusat. Biasanya kebijakan yang dibuat oleh BI ya, ataupun kebijakan dibuat oleh bank sentral syariah misalkan ya. Maka yang dicabang harus taat terhadap kebijakan bank tersebut. Baik pengusaha, bankir misalkan harus taat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh bank pusat. Berikutnya ada lending ratio. Lending ratio juga merupakan instrumen kebijakan moneter ekonomi syariah, yaitu rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya. Dilihat rasio bank ini. Kira-kira bank ini bisa tumbuh tidak? Bisa tidak bank ini? Misalkan teman-teman punya dana 3 triliun gitu ya, ingin mendirikan sebuah bank. Nah, itu nanti dilihat lending rasionya. Lending rasionya dilihat kemampuan bank ini berapa persentasenya dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek.
Berikutnya ada financial ratio, yaitu bentuk instrumen dengan proporsi pinjaman bebas riba. Nah, tentu ini sangat pas untuk perbankan syariah. Berikutnya profit sharing rasio, tingkat bagi hasil antara si pemilik modal dengan pengelola dana. Jadi ya perbandingannya berapa pemilik modal, berapa pengelola dana gitu ya, dengan profit sharing. Bagi hasilnya berapa? Ya bagi hasil mitra apabila terjadi syirkah kerjasama gitu ya. Berikutnya Islamic Sukuk. Sukuk ini sertifikat, bahasa sukuk tuh sertifikat. Baik di obligasi surat utang, kalaupun saham itu surat kepemilikan, surat bukti kepemilikan sebuah perusahaan itu saham. Kalau obligasi surat hutang ya. Termasuk Islamic Sukuk. Sukuk ini artinya sertifikat. Berikutnya Government Investment Certificate ya, yaitu sertifikat investasi pemerintah. Nah, alasan dipelajari kebijakan moneter dalam ekonomi syariah atau ekonomi Islam, mengetahui lebih dalam mekanisme uang, bagi hasil, ya ingat tidak ada bunga, di bunga diganti dengan bagi hasil, atau lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan syariah, sistem dan kebijakan moneter, dan kebijakan moneternya pun tidak ada bunga, tidak ada menaikkan tingkat suku bunga, tidak ada, serta mekanisme ekonomi bagi hasil. Bagi hasil itu untung dibagi, rugi ya tanggung bareng-bareng. Berbeda dengan konvensional ya, kalau rugi ya ditanggung oleh peminjam, pokoknya harus mengembalikan pinjaman, pokoknya plus bunganya. Nah, berikutnya agar bisa menganalisis kejadian-kejadian moneter dalam kaitannya dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi Islam. Nah, berikutnya tujuan kebijakan moneter Islam, ya, kelayakan ekonomi yang luas, berdasarkan full employment dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, gitu ya. Tidak ada pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi baik, kemudian juga kebermanfaatan bagi umat itu semakin banyak, gitu ya. Keadilan sosial ekonomi dengan pemerataan distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Juga stabilitas dalam nilai uang sehingga memungkinkan medium of exchange dapat dipergunakan sebagai satuan perhitungan, patokan yang adil dalam penangguhan pembayaran, dan nilai tukar yang stabil. Kemudian juga tujuannya penagihan yang efektif dari semua jasa biasanya diharapkan dari sistem perbankan syariah tentunya. Baik, ini tujuan utama dan fungsi kebijakan moneter dalam kerangka ekonomi yang Islami adalah mencapai kesejahteraan ekonomi yang diperluas dengan kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Harus maksimal pertumbuhan ekonominya ya. Kalau pertumbuhan ekonomi maksimal, nah insya Allah akan berimbas terhadap kesejahteraan rakyatnya. Keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Bagaimana caranya? Di setiap harta orang kaya ada hak bagi fakir miskin supaya memang surplus harta kita.
serta pendapatan yang merata. Stabilitas nilai mata uang yang memungkinkan alat tukar sebagai satuan unit yang dapat diandalkan. Jadi uang itu berbentuk kuat, standar yang adil bagi pembayaran masa depan, serta penyimpanan nilai yang stabil. Yang keempat, mobilisasi dana tabungan investasi. Jadi masif banyak ya. Untuk pembangunan ekonomi dalam cara yang adil, sehingga pengembalian keuntungan dapat dijamin bagi semua pihak yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, memberikan semua bentuk pelayanan efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan, terutama perbankan syariah. Baik teman-teman, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kita foto dulu sebentar ya. Nanti tinggal di bagian yang tertinggal bisa dilihat nanti di YouTube aja, nanti dilihat ya. Dilihat di YouTube. Mohon maaf nih covernya belum saya ganti. Bekas webinar kemarin. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke ya. Yang belum UTS, belum kuis, segera ditunggu. Ya, semoga semuanya berjalan lancar sampai UAS. Terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.